Saudara, perenungan kita pada siang sore hari ini kita melanjutkan kepada Matius pasalnya yang keempat. Diberikan satu tema yaitu the temptation atau pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama boleh memperhatikan dari ayat yang pertama hingga yang ke-11. Saudara bisa memperhatikan dari Alkitab masing-masing. Saya menyarankan untuk tetap dibuka sekalipun nanti di LCD ada, supaya saudara bisa memberikan notes tertentu pada bagian-bagian yang mungkin Tuhan berbicara secara pribadi atau kita dibukakan, kita disegarkan tentang ayat tersebut. Saudara, saya akan membacakan bagi setiap kita, saudara bisa menyimak dari Alkitab kita masing-masing. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang itu menopang ya, menopang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Di ayat yang ke-8, "Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sampai di sana pembacaan kita pada saat ini. Saudara, saya ajak kita bersama-sama melihat satu tayangan video di awal dari khotbah saya. Saudara melihat nanti ada beberapa anak kecil yang dihadirkan di sana. Maaf, nanti videonya tidak ada teks Indonesianya, tetapi saya kasih preview supaya saudara bisa paham. Jadi anak-anak itu dihadirkan dalam sebuah ruangan, disediakan di sana ada marshmallow. Perintahnya satu, kalau kamu tahan diri, nanti akan dikasih satu lagi. Nah, saudara akan melihat satu video bagaimana anak-anak ini menghadapi pencobaan sebuah marshmallow. Saya ajak kita saksikan bersama. Sound system sudah siap? Siap. Oke, kita lihat bersama-sama. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Saudara bisa perhatikan masing-masing mereka menghadapi tantangan ini ya. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Oke saudara, saudara bisa melihat sebuah tayangan marshmallow ini kalau saya boleh bilang melambangkan cobaan. Dan kitalah anak-anaknya itu. Seringkali kita juga diperhadapkan kepada satu situasi atau sesuatu yang sungguh menggoda kita dan dihadirkan di dalam atau di depan mata kita. Sehingga ketika kita itu kayak mau ngambil ya kok gimana, tapi kalau nggak diambil kok juga gimana. Nah saya pada waktu mempersiapkan bagian ini, pada akhirnya saya menyadari satu hal bahwa pencobaan itu terjadi di sekitar kita. Pencobaan itu diberikan dari iblis, terjadi kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun manusianya. Saudara tidak terkecuali berarti saya sebagai seorang rohaniwan. Kita semua mau tidak peduli itu pagi, siang, sore, malam, mau keadaan senang atau suka sama ya, suka atau duka, mau rohani kita lagi di atas atau di bawah, pencobaan akan datang kapanpun. Harus jujur katakan bahwa ketika pencobaan itu dihadirkan atau diizinkan oleh Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita selalu ada dalam sebuah percabangan. Saya mau taat ikut Tuhan atau saya mau mendengarkan kata hati atau mendengar masukan dari si jahat. Saudara selalu begitu, mau taat sama Tuhan atau tidak. Saudara terkadang juga kita harus akui kedagingan kita menghantar kita pada sebuah keputusan untuk kita berontak sama Tuhan daripada kita taat mengikuti Dia. Saudara pertanyaannya kenapa kita ini bisa mudah sekali jatuh ke dalam dosa? Saudara yang pertama adalah karena natur. Natur kita ini berdosa. Saudara natur ini berbicara sesuatu yang sudah nempel dengan diri kita. Tanpa perlu diajar, kita itu sudah tahu caranya berbuat jahat. Saudara bisa lihat dari seorang anak kecil lah. Dia dari lahir tidak pernah terpapar oleh televisi. Tidak pernah melihat YouTube. Tapi dia tahu betul apa artinya tamak. Saudara bisa nanti kalau mau ngetes saudara ya, apalagi nanti hamba Tuhan kita kan ada yang namanya anaknya Kairos ya. Nanti kalau dia pelan-pelan udah umur 2, umur 3, kita tes saja. Saudara coba, ayo kiri sama kanan, pilih mana? Pilih yang kiri, dibuka, permennya 2. Terus kita bukain yang kanan 10. Saudara, dia pada waktu terima 2 sukacita, tapi begitu lihat 10, hilang sukacitanya. 2-nya kalau bisa 2 diambil, 10 juga diambil. Betul? Saudara siapa yang mengajarkan hal seperti itu?
So tentunya bukan orang tua yang mengajari. Itulah yang dimaksud dengan natur yang berdosa. Kedagingan kita itu menghantar kita untuk terus melawan Allah. Makanya saudara, dosa itu nggak perlu diajar. Tapi untuk berbuat baik, kita lakukan upaya setengah mati luar biasa. Saudara, kenapa alasan yang kedua kita mudah sekali jatuh? Karena tawaran untuk tidak taat itu menggiurkan kedagingan kita. Coba, lebih senang malas-malasan di rumah atau kerja rodi? Kerja deh, kok kerja rodi? Kerja atau malas-malasan? Saudara tahu kedagingan kita yang menjawab, gitu. Lebih enak tangannya pencet-pencet barang di e-commerce atau tahan diri. Ini bicara kalau terlepas dari isu ekonomi ya. Kita ini punya kelebihan. Enak tangannya itu belanja terus atau tahan diri. Kita tahu. Kita yang tergoda dengan yang namanya makanan. Enak makan terus atau diet? Enak makan terus. Kalau bisa sehari 3 kali kepiting telur asin terus. Kalau nggak ada istilahnya kolesterol, betul? Saudara, pada waktu kita itu menuruti kedagingan, itu memberikan sebuah kepuasan tersendiri sehingga menyeret kita untuk gak usah taat. Malah kedagingan kita yang menasihati kita, gak apa-apa, hari Minggu ada pengakuan dosa. Tuhan Maha Pengampun, Dia pasti akan mengampuni engkau ketika engkau minta ampun. Saudara, itulah sebabnya kenapa kita orang-orang percaya mudah sekali terseret dan akhirnya memutuskan untuk jatuh di dalam dosa. Sekarang pertanyaan yang kita sama-sama gumulkan, bagaimana kita bisa melawan atau menang atas pencobaan? Saya ajak kita lihat bersama-sama dari bagian kitab yang tadi kita sudah baca dari pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar sebuah kisah bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, scene ini berjalan dengan dimulai bahwa maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Saudara, ini Yesus ini baru saja dibaptis, baru saja puasa. Lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Saudara, artinya dia tidak lepas dari yang namanya kesulitan loh. Kadang kita berpikir, wah kalau udah dibaptis, kayaknya dunia ini milik saya dengan Tuhan saja, indah segalanya. Biar Tuhan yang bebaskan segala masalah, Tuhan yang lepaskan dari segala pergumulan. Tapi nyatanya firman Tuhan mengatakan kepada kita dengan jelas, momen sesudah Yesus dibaptis, Roh itu, Roh Kudus yang membawa dia ke dalam padang gurun. Saudara, sebenarnya Matius, beberapa penafsir mengatakan Matius ini sedang menyandingkan antara dua hal. Yang pertama disandingkan kepada Israel di perjanjian lama. Di mana Israel juga ada di padang gurun 40 tahun lamanya. Karena mereka tidak percaya. Itu adalah Israel yang gagal. Dan di dalam scene ini Yesus dibawa ke tempat yang sama setelah dia puasa 40 hari 40 malam. Ada di padang gurun. Dan Yesus dicobai di sana. Israel dicobai di padang gurun, mereka mengalami kegagalan. Mereka hancur di sana. Hari ini Yesus hadir di sana untuk menghadapi dan menang atas pencobaan. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak hanya sesudah dibaptis, tapi dia itu juga sesudah berpuasa. Sehingga perenungan saya mengajak kita bersama-sama berpikir bahwa Yesus dicobai di puncak tertinggi dari kondisi kerohanian dia. Saudara, dia dicobai. Sehingga saya harus katakan, saudara, kita pun harus senantiasa berwaspada. Saudara, dulu saya pernah sombong sekali, merasa bahwa, wah, setelah saya mengenal yang namanya saat teduh,
Saya menjadi seorang anak remaja yang tumbuh kembang terus untuk memelihara pembacaan firman setiap pagi. Saudara, sejak saya, kalau saya tidak salah itu SMA, saya mengenal bahwa orang Kristen harus baca Alkitab. Sejak saat itu saudara, saya itu kayak quote and quote sombong di depan beberapa orang-orang Kristen. Saat teduh bolong gak? Bolong kan? Enggak bolong. So, sampai di satu titik saudara, Tuhan tegur saya bahwa segala kesalehan saya itu adalah jalan masuknya iblis untuk bisa bercokol di sana dan menunjukkan kesombonganmu. So, di sana saya sadar, Tuhan ampuni saya. Di tengah kondisi yang saleh. Saudara, itulah kepandaian dari si iblis. Sehingga Alkitab katakan di dalam bagian yang lain, dikatakan di dalam Petrus, apalagi Petrus saudara. Ingat saudara kisah Petrus? Terus jaga sama aku 1 jam lamanya. Aku mau berdoa. Apa yang Petrus lakukan? Dia mimpi alias tidur. Sehingga Petrus di dalam suratnya katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, saya akan pastikan bahwa setiap kita akan menghadapi tantangan dari si iblis juga seusai kita meninggalkan tempat ini atau bahkan sementara saya sedang berkhotbah. Dia terus bekerja, Allah bekerja, jangan lupa musuh juga bekerja. Bahayanya adalah saudara tidak bisa lihat musuh itu dan musuh itu lihat kita 24/7. Dia tidak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Dia tahu titik lemah kita dan bahkan dia tahu titik kuat kita. Dia tahu kapan harus masuk dan dia tahu kapan harus berhenti. Nah saudara, kalau kita lihat bersama-sama kita akan masuk kepada pencobaan yang pertama. Saudara, pencobaan pertama ini dikatakan di dalam ayat 3 dan 4. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Saya boleh kategorikan bahwa pencobaan yang pertama ini yang diuji adalah kebutuhan yang mendesak atau keinginan. By the way, pencobaannya 3 macam. Tapi yang diuji ada 4 macam. Nanti kita akan lihat sama-sama. Saudara, kebutuhan yang mendesak atau keinginan. Dua-duanya sengaja saya tunjukkan. Saudara, kebutuhan sama keinginan itu 2 hal yang berbeda. Kebutuhan itu adalah sifat mendasar manusia. Sementara keinginan itu adalah sesuatu yang kita rindukan yang kalau sebenarnya nggak dapat nggak apa-apa. Kalau kebutuhan namanya butuh, ya kalau nggak dapat ada something yang kurang. Biasanya kebutuhan dasar manusia apa? Bahasa Indonesia sandang, pangan, dan papan. Orang Kristen harusnya nggak cuma ini saudara. Atau manusia harusnya kurang satu, yang satu spiritual. Tapi seringkali itu nggak dimasukkan sebagai kebutuhan dasar. Makanya kita nggak peduli dengan spiritual kita. Nah saudara, kebutuhan mendesak pada waktu seseorang membutuhkan bisa jadi iblis masuk di sana untuk membawa dia untuk lepas atau meninggalkan Tuhan. Kita tahu sama-sama saudara, daerah tertentu entah di Indonesia atau luar Indonesia, ketika seseorang kurang akan bahan pangan, kalau kamu mau dapat bahan makanan secara free, jual imanmu. Tinggalkan yang lama, ikutlah dengan yang baru. Saudara, di sana berbicara tentang kebutuhan yang mendesak yang diuji. Saudara, keinginan, kita ingin sesuatu yang seharusnya atau mungkin itu bukan yang kita perlukan, bukan kita butuhkan. Di sanalah godaan untuk kita bisa mengeksekusinya. So kita perlu memilah-milah keinginan mana yang memuliakan Tuhan dan keinginan mana yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita perlu pilah-pilah dengan baik saudara. Saudara, setelah Yesus mendapatkan perkataan atau ucapan dari iblis dari ayat yang ketiga, Yesus memberikan respon di dalam ayatnya yang keempat. Dia berkata,
bahwa tetapi Yesus menjawab, ada tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, apa maksudnya jawaban Yesus? Saudara, sehingga saya memberikan satu konklusi apa yang dimaksud Yesus dari ayat 4 untuk menghadapi pencobaan yang pertama. Saudara, pencobaan yang pertama itu diberikan sebuah solusi adalah kebutuhan hidup manusia tidak berbicara hanya faktor jasmani saja, tetapi ada faktor rohani. Ada aspek lain yang perlu kita perhatikan. Saudara, pada waktu Yesus setelah 40 hari tidak makan, dia lapar, dia butuh makan. Saudara, salah nggak kalau Yesus pada waktu itu, wah kok nggak ada apa-apa ya, Roh Kudus juga aneh-aneh wae, dibawa ke padang gurun pula. Dia sudah tahu padang gurun pasirnya kagak bisa dimakan, ya udah alternatifnya dia bisa turunin mana dari surga atau mengubah batu jadi roti. Salah nggak kalau Yesus ubah batu jadi roti? Nggak salah. Tapi menjadi salah ketika dia menuruti apa yang menjadi perkataan si iblis. Saudara bisa perhatikan di sini Yesus memberikan jawab bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Nggak usah dilanjutin ya, dari oatmeal juga, bukan itu poinnya ya. Manusia tidak hidup dari roti saja, artinya bahwa hidup manusia bukan hanya bicara soal jasmani. Ada aspek rohani yang perlu kita perhatikan. Saudara, dari bagian ini permisi untuk kita bertanya pada diri kita sendiri. Saudara, hari ini kalau pekerjaan kita sulit, kita tidak mendapatkan uang yang cukup untuk rumah tangga kita atau membuat dapur itu mengepul. Itu bicara hal jasmani. Kita tentu akan cari solusi, bukan? Kita akan mengupayakan adanya tambahan income, kurangi cost-nya supaya expense-nya tidak terlalu tinggi. Tapi permisi tanya, kalau rohani kita lagi defisit, apa yang kita lakukan? Saudara, pada waktu kita menemukan bahwa diri kita, tahun 23 saya rajin saat teduh. Ini sudah hari ke-21 kok lupa terus ya saat teduh ya. Ada apa? Kenapa saya tidak lagi bergairah untuk membaca Alkitab? Kenapa saya tidak rindu lagi memahami isi hati Tuhan? So, bertanyakah kita kepada Tuhan? Bergumulkah kita ketika rohani kita sedang turun dan jatuh? Saudara, kalau kita ada dalam masa pergumulan yang bertubi-tubi, mungkin kesehatan, ekonomi, kesulitan rumah tangga, kita berseru sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Permisi tanya. Kalau rohani kita lagi down, pikiran kita hanya menuju kepada materi belaka, kita tidak peduli apa yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara, adakah kita pernah menangis di hadapan Dia? Tuhan, kenapa manusia berdosa seperti ini tidak bisa hidup bagi Engkau? Saudara, kadang kita lupa kita abai terhadap kebutuhan rohani. Yang seolah-olah kebutuhan rohani itu hanyalah pelengkap. Itu hanya fitur. Bukan menjadi sebuah panggilan dalam hidup kita. Saudara, itulah pencobaan yang kedua. Kita akan masuk kepada pencobaan yang pertama. Pencobaan sekarang yang kedua. Kita akan lanjutkan, saudara, di dalam ayatnya yang ke-6. Di sana dikatakan bahwa lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Saudara tadi sudah curi, lihat ya. Pencobaan yang kedua ini berbicara tentang kuasa. Yesus berkuasa untuk melakukan itu. So, iblis mencobai supaya tunjukkan kuasanya di depan iblis. Saudara, ayat ini kalau kita ketahui sebenarnya adalah kutipan dari Perjanjian Lama. Ini adalah kutipan dari Perjanjian Lama yang terambil dari Mazmur 91. Saudara, Mazmur 91 adalah salah satu Mazmur terkenal di zaman Covid. 1000 lebah di kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, aku tidak akan takut dan gentar. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, ayat ini pada akhirnya saya ingat banget waktu Covid itu gempar. Ayat ini tuh gempar pokoknya. Semua tulisnya Mazmur 91, Mazmur 91.
Saudara, iblis pada waktu mencoba Yesus mengutip ayat ini. Saudara bisa melihat dari ayat 9 sampai 11 dari Mazmur 91. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat dalam perteduhanmu, tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara perhatikan apa kata Yesus ketika iblis mengutip Alkitab. Saudara, Yesus mengatakan, Yesus berkata kepadanya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, berarti begini, orang-orang yang menghadapi situasi di mana sudah tahu kayak hukum sebab akibat gitu loh. Contoh. Misalnya waktu zaman COVID. Saudara ingat-ingat tahun 20, tahun 21 waktu zaman COVID. Kita tahu penularan COVID lewat udara. Makanya harus pakai masker. Satu kali saudara begini, waduh kita gerah pakai masker. Udahlah gak usah pakai masker, kita doa dulu supaya di MRT dilindungi Tuhan. Nah saudara, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan adalah salah satu bentuk kita sedang mencobai Tuhan. Tuhan, kalau engkau sayang aku masuk ke dalam tidak kena COVID. Saudara lihat, itu aspek mencobai Tuhan. Saudara lihat ya, kalau Yesus ada di bubungan bait Allah, dia disuruh terjun ke bawah. Kan ayatnya bilang akan ada malaikat yang menatang engkau. Nah, kalau dia jatuh, terus misalnya tidak ada malaikat, saudara kan kita akan berpikirnya apa? Loh, kok gak ditolong? Loh, berarti Tuhan gak maha kuasa dong. Loh, berarti Tuhan melanggar janjinya dong. Saudara, itulah aspek di mana itu sedang mencobai Tuhan. Saudara, anak Tuhan tidak dipanggil untuk mencobai Tuhan. Jangan mencobai Dia. Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Dia sanggup melakukan banyak hal. Hal-hal yang mungkin mustahil bagi kita, Dia sanggup lakukan. Bagian kita jangan cobai Dia. Saudara gak perlu uji Tuhan itu maha kuasa atau enggak, gak perlu. Dia pasti maha kuasa. Dia pasti maha kuasa. Saudara, dari jawaban Tuhan Yesus ini, berarti solusi yang Tuhan berikan dan mengingatkan kepada kita bahwa penyalahgunaan kuasa untuk tujuan pribadi itu berdosa di mata Dia. Saudara, hari ini mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada kita memiliki kuasa atau otoritas tertentu. So pertanyaannya, apakah kita menggunakan otoritas yang ada dari kantor lah, atau ada di perusahaan kita? Apakah kita menggunakan otoritas itu untuk sungguh-sungguh kemuliaan nama Tuhan? Ataukah hanya untuk kepentingan pribadi belaka? Saudara, harusnya anak Tuhan itu punya sebuah perspektif untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang Dia. Bagaimana Tuhan dimuliakan lewat kehadiran saya, lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat pemikiran, lewat kehidupan, lewat keputusan. Saudara, saya pernah dikasih tahu sama jemaat di sini bahwa tidak seperti mungkin di Indo, bahwa ada banyak pengusaha yang sebagai pemilik perusahaan. Di sini banyaknya adalah profesional yang bekerja sama orang. Tetapi saya tahu saudara, ada beberapa di antara kita yang dipercaya memiliki jabatan tertentu dan kita punya karyawan beberapa kok. Kita memang bukan the owner, tapi kita misalnya sebagai supervisor ada di bawah kita karyawan. Saudara, permisi tanya, apakah kita menggunakan kekuasaan kita dengan baik atau hanya sekedar menekan supaya revenue perusahaan naik? Saudara, tadi pagi di Journey saya ngobrol-ngobrol dengan anak-anak muda, mereka bertanya tentang isu karir. Bagaimana peranan orang Kristen di tengah perusahaannya ada? Saya katakan, saudara, harusnya kita sebagai anak Tuhan, kita itu hidup secara berbeda. Kalau orang-orang dunia bekerja untuk hanya uang saja. Saudara, kita bekerja bukan hanya sekedar untuk uang. Tetapi kita bekerja bagaimana lewat posisi saya, bawahan saya diberkati, atasan saya juga melihat bagaimana Kristus hidup di dalam diriku. Saudara, kalau kita ini jadi pengusaha atau menjadi karyawan profesional,
Sebagai orang Kristen, kita datang telat. Deadline kita langgar terus. Kalau ngomong maki-maki. Saudara, apakah kita memuliakan Tuhan? Saudara, kita harus menunjukkan bagaimana Kristus itu hidup di dalam diri kita. Bagian ini mengingatkan kepada saudara dan saya, penyalahgunaan kekuasaan hanya demi kepentingan pribadi, itu adalah keji di mata Dia. Padahal kita mampu, kita bisa. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan hanya demi diri saya sendiri. Saudara, kita melanggar apa yang menjadi kehendak Dia. Saudara, kita akan masuk sekarang ke pencobaan yang ketiga. Saudara, pencobaan yang ketiga ini dikatakan dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan dan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, jujur pada waktu saya sekolah minggu, saya pada waktu membaca ayat ini, pikiran saya sederhana. Kenapa ya kok Yesus itu gak mau semudah itu? Ya tinggal cuma berlutut, nyembah iblis sekali kan beres. Habis itu dia memerintah. Dia bisa melakukan apa yang Tuhan mau bagi dunia ini, betul kan? Padahal hanya tinggal sekali berlutut menyembah, that's all. Simple. Kenapa Yesus gak lakukan? Saudara, setelah saya beranjak dewasa saya baru sadar. Kalau saja Yesus lakukan itu, dia berlutut, dia menyembah iblis. Saudara, saya percaya kelanjutannya akan ada cerita berikutnya. Maka dia pada waktu memerintah dunia, dia harus menggunakan cara iblis. Dia harus pakai cara iblis. Karena segala dirinya sudah diserahkan kepada iblis. Lambang atau bentuk dia bersujud menyembah adalah lambang di mana aku surrender to you. Kalau surrender to you, siapa yang berkuasa? Iblis. Saudara, sehingga pencobaan yang ketiga ini bukan berbicara soal keinginan. Bukan berbicara soal harta. Tetapi berbicara soal hati. Pada waktu seseorang menyembah kepada sesuatu, dia memberikan hatinya. Dan ketika hatinya diberikan, segalanya akan dilimpahkan, ditujukan kepada sana. Saudara, yang berbahaya dari uang, itu bukan uangnya sendiri. Tapi cinta akan uang. Bagi saya, saudara, saya melihat ayat itu, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Itu adalah bentuk orang itu sedang menyembah, menyerahkan hatinya kepada uang. Saudara, apa sih arti cinta uang? Apa cinta uang artinya? Segala sesuatu diukurnya dari uang. Datang ibadah bisa bawa cuan gak? Kalau datang ibadah Tuhan berkati usahaku, oh datang dong. Ujung-ujungnya karena supaya dapat berkat. Kenapa saya pelayanan? Ya paling enggak Tuhan ingat saya lah. Supaya nanti diberkati. Saudara lihat ya, ujung-ujungnya semuanya ke arah sana. Kenapa ya saya harus besuk si A? Loh, si A ini yang punya Rolex. Oh ya harus didekati. Karena ujung-ujungnya menuju kepada uang. Saudara, pencobaan yang ketiga ini adalah pencobaan yang paling ngeri. Karena bicara soal hati. Hati. Saya pernah sudah di tempat ini juga mengatakan hati kita itu adalah pabriknya berhala. Kita mencetak terus berhala di dalam diri kita. Nah, banyak orang salah kira, saudara ya. Pernah saya sampaikan ada berhala di luar diri dan ada berhala di dalam diri. Berhala di luar diri itu kayak apa? Kayak keluarga, kayak pekerjaan, uang, prestasi, pelayanan, kesalehan, pasangan hidup, rumah kita. Itu semua berhala di luar diri. Biasanya saudara, berhala di luar diri ini akan dipakai untuk membawa berhala untuk diri. Apa berhala dalam diri? Cuma 5. Kuasa, kontrol, kenyamanan, penerimaan, dan pengakuan. Saudara, orang-orang biasanya mengacu kepada 5 ini. Misalnya contoh, kenapa kamu itu mengejar uang yang banyak? Supaya saya bisa
bebas finansial misalnya. Pertanyaan, kenapa kamu bisa bebas finansial? Supaya nanti karena teman-temanku semua itu juga bebas secara finansial, financial freedom. Dan supaya aku bisa diterima oleh dia. Saudara bisa lihat sekarang, berhala di luar diri itu adalah uang, tetapi memberi makan berhala dalam diri adalah penerimaan. Saudara, itu berbicara soal hati. Saudara, pada waktu Yesus mengambil keputusan untuk dia menyembah kepada iblis, dia persembahkan hatinya kepada iblis, dan dia harus jalankan segala sesuatunya dengan cara iblis dan dibawa kontrol si iblis. Saudara, maka dari itu ketika saudara dan saya memutuskan untuk saya mau percaya Yesus dan saya hanya menyembah dia, hati kita ini lagi diserahkan kepada dia. Saudara, pertanyaannya apakah kita memberikan segalanya enggak? Setelah kita buka hati, Tuhan engkau rajaku, engkau juru selamatku, pakailah hidupku semuanya. Pada waktu kita membuka diri, kita sedang mempersembahkan hati kita. Saudara, perhatikan apa yang menjadi ucapan Yesus kepada iblis setelah iblis menawarkan dunia ini. Dikatakan, "Anyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti." Saudara, terjemahan TB1 menggunakan kata engkau berbakti. Terjemahan bahasa Inggris memberikan sebuah dimensi dan perspektif yang berbeda. Saudara bisa perhatikan di sana. Di sana dipakai kata serve him only. Saudara, setelah kita membuka hati kita, mengizinkan Tuhan masuk di dalam diri kita, itu yang disebut percaya pada Yesus. Di saat itulah saudara, fokus hidup kita cuma satu, melayani dia. Serve him only. Tapi saudara jangan memahaminya secara sempit. Oh, kalau pelayanan berarti harus jadi pendeta. Enggak. Saudara bisa melayani Tuhan sebagai ibu rumah tangga. Saudara bisa melayani Tuhan sebagai bidang finance. Saudara bisa melayani Tuhan dengan cara IT software. Dan sebagainya dan sebagainya. Yaitu dilihat dari cara kerja kita. Dari perbuatan kita, dari perkataan kita, dari pikiran kita, dari keputusan kita. Saudara, kalau saudara memperhatikan pada waktu saya memberikan doa berkat, sebelum masuk kepada doa berkat, saya selalu ingatkan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jadilah saksi-saksi Kristus dalam perbuatan, perkataan, pemikiran, keputusan, dan kehidupan. Orang-orang Kristen yang punya jabatan-jabatan yang penting, bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang baik. Saudara permisi tanya, apakah value-value Kristen ada di sana atau tidak? Atau kita hanya memikirkan soal diri sendiri dan hanya sekedar kepentingan perusahaan belaka? Gak salah saudara, tapi harusnya anak Tuhan punya nilai lebih bagaimana meninggikan Kristus di sana. Saudara, pada waktu seseorang sudah membuka hati bagi Kristus, tujuannya satu, serve him only. Melayani dia. Nah, kata yang dipakai bukan hanya sekedar berbakti, tetapi melayani Tuhan. Sehingga saudara, apa yang dikatakan, apa yang menjadi solusi, pencobaan harus dihadapi dengan sebuah kesadaran bahwa hidup kita ini hanya melayani dia. Tadi saya katakan di awal, kenapa kita mudah sekali jatuh dalam dosa? Karena kita ada dalam natur dosa. Di dalam diri kita ada dua keinginan yang terus bertabrakan. Keinginan roh dan keinginan daging. Saudara, pada waktu kita diperhadapkan pada dua situasi itu, saudara harusnya kita punya pemahaman, saya ditebus hanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya harusnya pada waktu saya taat hanya demi untuk melayani dia. Serve him only. Jadi taatnya bukan karena nanti dapat sesuatu, tetapi taatnya itu karena dia benar, karena dia juru selamat. Makanya kita harus taat. Nah saudara, biasa pada umumnya pembicara atau rohaniwan berhenti sampai di bagian ini. Pada waktu saya mempersiapkan lebih, seperti tadi saya katakan, pencobaannya ada 3, tapi yang ditembak ada 4. Yang terakhir adalah pencobaan yang keempat. Itu saudara kalau melihat bagian ini, di pencobaan pertama dan kedua diawali dengan jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah.
Saudara, apa yang sedang diserang oleh iblis? Yang sedang diserang adalah identity atau pride-nya dari Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu bagian ini ditunjukkan kepada setiap kita, Tuhan Yesus memberikan satu solusi. Kalau saya ajak kita perhatikan sama-sama, yaitu di ayat 4 dan 7, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari kedua ayat ini, dari 4 dan 7, bahwa identitas kita itu yang sejati, aman dengan Tuhan. Identitas kita yang sejati hanya pada relasi kita dengan Tuhan. Saudara, Yesus gak perlu kok. Kalau engkau anak Allah, tunjukkan batu ini jadi roti. Saudara tahu kalimat selanjutnya? Kalau gak bisa berarti kamu bukan anak Allah. Saudara, Yesus anak Allah atau tidak bergantung dari dia taat atau tidak kepada iblis. Sekali lagi saya ulangi. Dia anak Allah tidak tergantung dari dia taat atau tidak kepada si iblis. Dia tahu aku anak Allah. Gak usah buktiin. Saudara, kadang ini menggoda kita loh. Kalau kamu punya duit, beli itu. Itu baru tunjukkan kamu punya duit. Kalau kamu berkuasa, tunjukin dong, tendang karyawan ini keluar. Kalau kamu bisa, tunjukkan. Kamu bisa lakukan ini dan itu. Saudara, waktu saya sampai di dalam bagian ini, saya merenung dan Tuhan mengingatkan saya akan kehidupan masa lalu saya. Bahwa saya meletakkan keamanan dan keberhargaan diri saya pada prestasi pelayanan saya. Saudara, saya adalah YouTuber pertama GKY yang buka. Saya YouTuber pertama. Saya yang akhirnya mengajak Andre Tunggal untuk terlibat sama-sama di dalam dunia YouTube. Saudara, pada waktu itu saya sangat rajin bikin video. Beberapa video apologetik. Saya ingat sekali pada waktu saya ke Cungko. Kalau nggak salah pada waktu itu karena liburan di sana, saya Cungko itu bebas dari Google, saudara ya. Saudara, kalau tidak mau diganggu sama Google, silakan ke China. Gitu. Semua akses Google mati di sana. Kecuali saudara pakai VPN. Zaman itu soalnya saya nggak ada VPN, saudara. Belum canggih. Jadi saudara, saya waktu pergi ke sana, pulang saya kaget. YouTube saya meledak, saudara. Tiba-tiba ada ribuan subscriber. Wah, saudara, saya dari sana mulai tuh ketika ketemu jemaat. Wih, videonya Bapak bagus. Saudara, pelan-pelan pujian-pujian itu menambah kredit bagi diri saya. Wih, caput tuh lah ya. YouTuber GKY gitu. Saudara, subscriber makin tambah dari 1.000 ke 10.000, 10.000, 20.000, 30.000. Sekarang Tuhan percaya 60.000. Saya tepuk dada. Lumayan. Pada waktu Andre Tunggal itu melampaui saya, lebih meroket lagi. Di sana saya terganggu. Pada waktu saya terganggu, tergelitik, muncul pertanyaan. Aku yang mulai kok dia meledak? Kok dia lebih sukses dari saya? Saudara, pride saya diganggu di sana. Saya mulai, Tuhan kenapa ya? Di sanalah saya baru sadar, saudara. Ada yang salah dengan diri saya. Saya menaruh keberhargaan diri saya pada prestasi pelayanan. Saya merasa diri saya berharga. Dipandang oleh Tuhan kalau saya lakukan ini dan itu. Dari sana Tuhan tegur saya katakan, Tuhan ampuni saya. Saya sudah menaruh keberhargaan diri saya bukan kepada Kristus yang sudah mati bagi saya. Saya menaruhnya pada prestasi pelayanan saya. Saudara, sejak saat itu saya malah bangga ketika melihat rekan saya itu begitu berhasil dan Tuhan pakai di dunia YouTube. Dan saya tidak merasa it's okay. Bahkan saya pada waktu itu bergumul, saudara. Ini YouTube itu pintar. Tiap kali algoritmanya dirubah. Dulu saudara satu bulan sekali bikin video masih oke.
dibikin pelan-pelan jadi 1 minggu sekali. Dibikin pelan-pelan 1 hari harus 1. Saudara, begitu 1 hari harus 1, setiap kali saya gak bikin video, godaan saya, hati saya manggil. Kerjain video supaya banyak yang lihat, banyak yang lihat. Saudara, saya gak lagi mikir kontennya apa. Konten apapun pokoknya harus berkonten. Saudara lihat pergeseran itu. Saudara, identitas saudara dan saya sudah aman di tangan Tuhan tanpa saudara lakukan ABCD. Dia sudah tunjukkan di atas kayu salib bahwa engkau dan saya berharga. Saudara, bagian ini ditutup dengan 1 kalimat, lalu iblis meninggalkan dia. Tapi saudara jangan serang dulu. Injil Lukas mengagetkan kita karena dia mengatakan iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dan menunggu waktu yang baik. Saudara, kalau melihat di dalam terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan juga an opportune time. Ada waktu yang tepat iblis akan melancarkan lagi serangan. Bahkan bis dikatakan dia akan menunggu waktu yang baik. Saudara, sebagai kesimpulan, bagaimana saudara kita bisa menghadapi si iblis? Firman Tuhan katakan, lawan dia dengan iman yang teguh. Saudara, kalau hari ini ada di antara kita yang belum orang percaya atau non-believer, bukan orang Kristen. Saudara baru pertama kali ini ke gereja. Saudara, saya mau katakan, di luar sana, agama-agama luar, agama-agama di luar Kristen begitu ketakutan terhadap iblis. Mencoba melakukan A, B, C, D, beberapa ritual dilakukan. Saudara, kita Kristen diingatkan bahwa lawan iblis dengan iman yang teguh. Iman yang teguh itu apa? Buka hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sanalah iblis akan takluk kepada kita. Yakobus 4 ayat ke-7 mengatakan, tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Submit to God. God-nya mengacu kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara, prinsip yang pertama, bagaimana kita bisa menang melawan iblis, memiliki iman yang kuat di dalam firman dan doa. Saudara, ayo, kita yang mungkin sudah undur dari pembacaan Alkitab, kita yang sudah lama lagi tidak bersaat teduh, ayo bangun. Kita peduli terhadap karir kita. Kita peduli terhadap tabungan kita harus bertambah. Kita peduli kepada aset kita, kalau perlu diperbanyak. Tapi saudara, apakah kita memikirkan tentang kerohanian kita? Kita tahu sama-sama kok. Waktu mati yang bisa kita bawa berapa juta? $1 pun saudara tidak bisa bawa. Permisi tanya, ketika kita sudah menjalani kehidupan sesudah kematian, kita mulai mikir gak saudara? Itu kehidupan macam apa? Di sanalah kehidupan kekal. Roh kita bersama dengan dia selama-lamanya. So hidup ini bukan hanya sekedar jasmani. Ada aspek rohani. Yang kedua, so di sana dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Artinya adalah, saudara kita bersama-sama diingatkan, saudara dicobai, saya dicobai. Semua kita dicobai. Kita menghadapi pencobaan yang namanya kebutuhan yang mendesak dan keinginan. Ada juga dicobai soal power atau kuasa. Hati kita juga diuji, dicobai. Dan pride kita juga dicobai. Saudara dicobai, saya dicobai. Kita sama. Karena semenjak saudara membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iblis musuh kita. Saudara kalau dicobai, bersyukur. Berarti menunjukkan kamu musuh. Kalau merasa gak dicobai, jangan-jangan kamu kawan loh. Coba tanya, Iblis, aku kawanmu atau gimana? Saudara, selama kita merasa terganggu dengan segala pencobaan, saudara itu mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita bukan miliknya dia. Kita milik Tuhan.
maka hiduplah sebagai anak Tuhan. Kita bersama-sama saudara. Seperti saya katakan di awal, pencobaan datang kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Dan yang terakhir saudara, mari kita belajar untuk mencintai Kristus melebihi segalanya. Saudara, tidak ada jalan lain untuk mematikan berhala selain kita menambah kadar cinta kita kepada Dia. Karena seperti yang tadi saya katakan, kita selalu diperhadapkan sama dua. Kedagingan melawan Tuhan atau ikuti keinginan roh menyenangkan Dia. Saudara, bagaimana saudara bisa menyenangkan Dia? Jawabannya cuma satu, tambah cinta kita pada Dia. Cara nambahnya balik ke nomor 1. Baca firman, renungkan Dia. Saudara, dengan demikian kita bisa mematahkan serangan dari si iblis.